siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Meliana Autia, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sekaligus perwakilan dari kelompok saya dalam memenuhi tugas wawancara mata kuliah Hukum Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak pada saya dan teman-teman saya. Dan sebelum wawancara dimulai, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Taufiddin SHGMH. Saya di Pengadilan Agama Kajen selaku Panitra, jabatan yang telah saya emban sejak tahun 2020 bulan Oktober. Kalau asal saya tergantung, karena tugas dan penugasan dari atasan ya harus pindah ke Lampung. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama, karena dalam hal ini posisi Bapak sebagai panitera, kami ingin mengetahui mengenai tugas pokok dan fungsi Bapak sebagai panitera di pengadilan agama itu seperti apa ya? Kalau secara prinsip, kalau kita melihat pasal 174 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7/2015, di situ disebutkan tugas-tugas pokok panitera. Di antaranya sebagai pelaksana koordinasi pembinaan, pengawasan, pelaksanaan tugas di lingkungan atau di peradilan dalam bidang teknis. Yang kedua, sebagai pelaksana pengelolaan administrasi perkara gugatan, kemudian pelaksana administrasi di perkara permohonan, kemudian sebagai pelaksana administrasi keuangan perkara, dan sebagai pelaksana pengelolaan administrasi mediasi, dan tugas-tugas lain yang diberitakan oleh Ketua Pengadilan Agama. Jadi seperti itu ya Pak, mengenai tugas dan fungsi sebagai panitera. Intinya tugas pokoknya pelaksanaan koordinasi pembinaan dilaksanakan di peradilan agama. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terdapat kendala atau hambatan pada perkara yang telah Bapak tangani di pengadilan ini? Alhamdulillah selama ini kami tidak mendapatkan kendala. Ya kalau semuanya kendala ya ada, cuma bisa diselesaikan dengan baik. Tapi secara teknis di Peradilan Agama Kajen alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik sampai adanya putusan yang diputus oleh para hakim atau ketua majelis yang ada di dalam. Secara teknis tidak ada kendalanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa saja tugas dan wewenang Pengadilan Agama kelas 1B Kajen? Kalau melihat dari Undang Nomor 789 yang dirubah Nomor 3/2006 dan 50/2019, bahwa tugas pasal 49 tugas atau wewenang Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan, wasiat, hibah, ekonomi syariah, dan pengangkatan anak. Itu secara globalnya. Tapi kalau di dalam perkawinan saja kalau dirinci ya lumayan banyak, ada isbat nikah, ada dispensasi kawin dan sebagainya. Tapi secara umum itu kewenangan sesuai dengan pasal 49. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak jumlah perkara dalam waktu kurun 1 tahun yang ditangani oleh Pengadilan Agama kelas 1B Kajen? Untuk perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kajen khususnya tahun 2020, kita menerima perkara sejumlah 2.833. Itu ada dua bagian, yaitu gugatan dan volunter atau permohonan. Yang gugatan itu sejumlah 2.081. Kemudian yang permohonan itu sejumlah 752. Gugatan itu ada
berbagai macam. Ada gugatan cerai, itu masuk gugatan. Ada permohonan cerai, walaupun bunyinya permohonan itu masuk pada gugatan. Ada izin poligami, padahal itu izin poligami masuk dalam gugatan. Kemudian ada warisan yang masuk dalam perkara kita. Kemudian ada voluntar tadi itu yang sejumlah 752 itu diantaranya ada dispensasi nikah atau dispensasi kawin, ada permohonan penetapan waris, ada permohonan isbat nikah, ada permohonan asal usul anak. Itu masuk dalam permohonan. Jadi jumlah tahun 2020 itu perkara yang masuk yang ditangani oleh Pengadilan Agama Aceh sejumlah 2.833 perkara. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja tahap atau proses persidangan di Pengadilan Agama kelas 1B Kajen? Ya, tahapan-tahapan persidangan di Pengadilan Agama Kajen itu sebelum ke persidangan kita harus membaca pada alur perkara. Jadi alur perkara itu satu, ada orang yang mendaftar di Pengadilan Agama, di PTSP itu ada pendaftaran, diterima oleh petugas pendaftaran, kemudian dikasih nomor, bayar, sebagainya. Setelah ini sudah masuk ke register, kemudian ini diteruskan ke Pak Ketua. Untuk apa? Untuk ditetapkan majelis hakim. Setelah dari Pak Ketua ditetapkan majelis hakim, diturunkan kepada panitra. Untuk apa? Untuk menetapkan panitra penggantinya, kemudian menetapkan jurusitanya. Setelah selesai, sudah ada majelis hakim, sudah ditetapkan panitra pengganti, kemudian ditetapkan jurusita. Kemudian perkara ini di ketua majelis. Ketua majelis menetapkan hari sidang. Hari sidang untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara. Nah, setelah ditetapkan dari sidang, baru ada permulaan persidangan. Kalau sidang dua-duanya hadir, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon hadir, maka dilakukan mediasi. Mediasi ini ada mediator dari luar, bukan dari kita. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Pak Ketua Pengadilan, mediator sudah ditetapkan di situ hari Senin siapa, Selasa sudah ditetapkan. Tapi semuanya mediator dari luar. Itu sidang pertama. Sidang kedua baru nanti ada tahapan laporan mediasi, hasil mediasinya. Setelah hasil mediasi diundur sidang, kemudian yang ketiga sidang jawaban dari pihak tergugat atau termohon. Setelah diundur lagi, ditunda lagi, hari berikutnya atau minggu berikutnya ada yang namanya replik, jawaban dari penggugat atau pemohon atas jawaban tergugat atau termohon. Setelah adanya replik, kemudian dijawab lagi oleh tergugat atau termohon, namanya duplik. Setelah terjadi jawab menjawab, kemudian sidang berikutnya pembuktian, dibuktikan oleh pihak penggugat atau pemohon, kemudian minggu berikutnya termohon atau tergugat ketika masih memandang perlu adanya. Kemudian setelah adanya pembuktian dari para pihak dan dilanjutkan dengan sidang kesimpulan, dari pihak memberikan kesimpulan masing-masing. Setelah kesimpulan, sidang berikutnya musyawarah majelis, yaitu untuk dibacakannya putusan. Itu proses dalam persidangan. Ini dalam proses ini kewenangannya bukan di panitra, tapi ada di hakim atau majelis hakim. Kami hanya alurnya saja, dalam alur perkaranya saja, barangkali itu. Baik. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara agar dibebaskan dari sebuah biaya perkara? Seorang yang mengajukan ke pengadilan, baik itu gugatan ataupun permohonan, bisa meminta dibebaskan biaya perkara dengan syarat satu, dia tercatat di desanya
atau di kelurahannya sebagai orang yang miskin. Dan miskin apa pembuktiannya? Ada Jamkes, ada kartu sehat, itu kan kartu ataupun data yang memang didata di desa menjadi orang yang miskin. Maka kami bisa membebaskan biaya perkara. Kebetulan di Pengadilan Agama Kajen mendapat 20 perkara untuk dibebaskan. Berarti mereka yang tidak mampu, yang tidak bisa membayar biaya perkara, bebas murni, mereka tidak dibebankan sebesar pun, asal sudah punya atau surat keterangan tidak mampu dari desa yang diketahui oleh camat, itu bisa untuk dijadikan acuan untuk menjadi orang berperkara di pengadilan tanpa biaya atau bebas biaya. Tidak terasa nih Pak, sudah 10 pertanyaan sudah dijawab dengan Bapak dan dijawab secara jelas. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia untuk diwawancarai dan meluangkan waktunya. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam mewawancarai Bapak. Sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.